dari Symphony Podcast. Di sini aku mengundang teman-teman yang tentunya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu kalian dari prodi apa sih? Iya, kebetulan kita tuh dari prodi administrasi bisnis. Oh, dari prodi administrasi bisnis teman-teman. Abis nih ada jargonnya yang sangat menggelegar itu nggak sih? Kalau boleh tahu jargonnya gimana ya? Ada, yaitu Adbisku 1 Jaya Administrasi. Oke, kita request kepada teman-teman Adbis nih. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu nggak sih? Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Wansari, NPM 284. Di sini aku selaku host dari podcast ini. Menurut teman-teman, nggak sih kalau kita belum perkenalan dengan teman-teman Adbis yang udah aku undang pada podcast kali ini? Mungkin dari teman-teman Adbis bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari teman Adbis kita yang satu. Halo, perkenalkan nama aku Elin Fisabilillah dengan NPM akhir 035. Saya Sarfu Somsom dengan NPM akhir 293. Saya Akila Fadila Putri Hanafi dengan NPM 038. Saya Muhammad Ibrahim Arifi dengan NPM 294. Oke, tadi kan kita sudah selesai pada sesi perkenalan ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke sesi podcast. Nah, teman-teman Adbis, kalian tahu nggak sih aku undang ke podcast kali ini tuh untuk membahas tentang apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Mungkin sesuatu yang berkaitan tentang jurusan kita, yaitu kayak keuangan atau segala macam gitu. Sama nih. Jadi di podcast kali ini aku nggak akan membahas tentang yang sesuai dengan jurusan kalian. Mungkin lebih ke fakultas kalian ya. Fakultas kalian kan ilmu sosial dan politik ya, benar? Iya benar. Nah, kalian bisa tebak nih apa nih? Kalau berkaitan dengan sosial itu mungkin tentang kebudayaan atau apa? Ya, itu kita akan membahas tentang budaya, lebih tepatnya mungkin sejarah kebudayaannya. Tapi ada tebakan nggak dari daerah mana, dari provinsi mana, atau dari pulau mana gitu? Mungkin Jawa? Bukan, karena kan kita sendiri, aku sendiri kemarin pada podcast kemarin sudah membahas tentang Jawa nih. Oke, selanjutnya mungkin ada tebakan lagi dari luar pulau ini. Aku kasih clue ya, dari luar pulau. Jadi luar pulau Jawa nih. Bali. Nah, benar banget Kak Elgan. Kita akan membahas tentang kebudayaan Bali, guys. Oke, tadi juga ketebak kan kita bakal bahas apa pada podcast kali ini. Nah, benar, Bali kan. Menurut teman-teman Adbis nih, ada yang tahu nggak sih seputar Bali tuh, di Bali tuh ada apa aja gitu? Ya, tentunya banyak belinya sih. Ya, mentang-mentang di Bali banyak wisatawan mancanegara yang tersebut langsung bule gitu teman-teman. Mungkin yang lain? Maka Bali sih menurutku karena Kenapa? karena di Bali kan mayoritasnya Hindu. Tapi kalau di Jawa ini kan mayoritasnya Islam. Sedangkan di Islam kan diharamkan nih buat makanan baju. Jadi kayak deskripsinya itu Oh, tes kriuk ya? ya di Islam tuh nggak boleh dicoba dan nggak boleh makan sih. Ya, aku pernah lihat sih di FYP TikTok itu tes kriuk para food vlogger gitu ya. Yang lain mungkin ada? Mungkin alamnya sekitar kayak pantai, terus langitnya mungkin yang katanya biru gitu. Oh, yang katanya sunsetnya bagus gitu kan kalau di Pulau Bali kan? Oke, ini tadi sudah disenggol dikit nih sama Kak Elgan tentang babi guling ya. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih makanan Bali? Ya, tapi selain dari babi guling itu sendiri, Mungkin kayak sambal mata. sambal mata. Terus ada lagi nggak? Apa ya? Mungkin ayam betutu. Oh, ayam betutu nih, aku kayaknya pernah dengar tapi aku nggak tahu nih sejarah tentang ayam betutu itu apa. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak Somsom? Iya. Jadi makanan khas dari Bali, ayam betutu, lebih dari sekedar hidangan. Ayam betutu adalah salah satu kuliner khas Bali yang terkenal, menyimpan sejarah dan makna yang mendalam. Nama betutu sendiri berasal dari kata be, yang berarti daging atau ikan, dan tutu yang artinya dipanggang.
Proses pembuatan yang unik melibatkan bumbu bahan dasar genep yang kaya rempah, membuat rasa ayam betutu begitu khas dan menggugah selera. Selain lezat, ayam betutu juga memiliki peran penting nih dalam upacara adat dan keagamaan di Bali. Oh, jadi ayam betutu sama kebudayaan Bali ini saling itu ya, saling berkaitan satu sama lain ya. Iya. Kayak sakral gitu nggak sih? Oh, benar-benar. Kalau di Jawa ini kan lebih ke ayam jago nggak sih? Ah bener, kayak biasanya di itu mantenan gitu loh. Oh iya benar kan ayam jagonya gitu. Iya. Kalau di Bali ayam betutu teman-teman. Oke, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang makanan khas nih. Kalau Bali nih, aku tahu sendiri lebih ke ini nggak sih, lebih famousan tariannya kan. Ada yang tahu nggak tarian Bali itu apa aja? Banyak sih. Ya, yang pertama itu tarian kecak, terus tarian barong, dan ketiga tarian topeng. Oh, nah aku sering dengar nih tarian kecak sama tarian barong karena dulu waktu aku study tour ke Bali juga ada nih tarian ini. Tapi tarian Bali itu autentik dengan filosofinya pasti ada filosofi tersendiri sehingga dia bisa menarik Wisatawan. ya benar wisatawan dari luar. Contohnya tadi kan ada banyak bule ya mas ya. Sekali. Tapi kalau ada tarian pasti ada alat musiknya nggak sih? Secara kan tarian tuh pasti diiringi dengan alat musiknya. Masnya tahu nggak ada tarian apa? Ada sih. Yang pertama itu gong, kendang, dan yang terakhir gangsang. Ternyata sama aja ya guys, kayak di Jawa juga ada itu kan. Oke, mungkin aku mau nanya sesuatu nih, aku yang belum pernah aku tahu. Di Bali itu kan pastinya ada lagu tradisional ya. Ada yang tahu nggak sih lagu tradisional Bali itu apa aja? Aku tahu nih, salah satunya ada lagu tradisional Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu. Aku baru pertama kali sih dengar. Ada lagi nggak? Ada juga lagu Janger. Jangan tuh yang gimana? Boleh nyanyiin dikit gak spill? Aku juga lupa itunya. Kakaknya lupa. Tapi kakaknya tahu ya? Tahu. Guys, nanti lihat sendiri aja kali ya di YouTube. Oke, kita udah bahas banyak nih seputar tentang Bali. Tapi aku mau tahu dong sedikit bahasa Bali, seputar tentang bahasa Bali. Ada yang mau nggak sih? Secara kan misal nih di Jawa nih banyak sekali kan bahasa dan beda-beda. Kalau di Bali itu gimana sih? Di Bali itu sebenarnya sama aja intinya kayak di Jawa. Di Jawa kan juga ada kayak bahasa halus sama kasarnya ya. Benar. Nah, di Bali itu juga ada. Di Bali itu bahasa, kita bilangnya bahasa. Oh, bahasa ya. Pakai e ya? Pakai e. Nah, ada bahasa halus sama bahasa kasar. Bahasa halus itu biasanya penggunaannya sama aja kayak yang di Jawa, yang biasanya kepada orang yang lebih tua dan orang yang mempunyai kasta lebih tinggi daripada kita. Dan untuk bahasa kasarnya sendiri itu biasanya untuk kita berkomunikasi sehari-hari kepada teman-teman kita. Gitu. Sama aja teman-teman. Dan selanjutnya enaknya kita bahas apa ya? Yang masih dengan seputar tentang Bali. Mungkin pakaian adatnya yang biasa dipakai di sana. Oh benar, pakaian adat nih. Aku pernah lihat orang Bali tuh pakai semacam kebaya. Tapi katanya nih kebayanya tuh ada namanya tersendiri guys. Kalau ada yang tahu nggak apa? Nah, kalau yang aku tahu itu pakaian adat yang ada di Bali itu namanya payas. Payas tuh ada kayak cuma payas doang apa ada yang lain gitu? Enggak, jadi payas itu ada dibagi menjadi 3 payas itu. Nah, yang pertama itu payas nista. Nah, payas nista sendiri itu biasanya pakaian yang dipakai sederhana. Dan yang kedua itu payas madya, yang
lebih megah, lebih mewah lah istilahnya. Dan yang terakhir itu payas agung. Nah ini pakaian yang paling mewah yang biasanya dipakai untuk acara-acara tertentu saja. Tapi kalau payas agung ini boleh semua orang pakai apa yang mempunyai marga dengan kasta tinggi gitu? Kalau setauku sih kayaknya boleh semua orang pakai gitu. Boleh semua orang pakai, cuma di acara tertentu ya? Mm-mm. Acara-acara besar gitu ya? Iya. Kalau yang dibuat ke pura-pura gitu namanya payas apa? Itu payas nista kalau yang saya tahu. Oh, payas nista yang biasanya warna-warna putih gitu kan? Iya, yang dominan warna putih itu biasanya. Itu cuma warna putih aja apa ada warna lain? Warna lain juga sebenarnya boleh, tapi yang lebih dominan itu putih biasanya. Karena mungkin buat beribadah ya, jadi dominan putih. Iya, biar kayak kelihatan suci lah gitu. Benar, warna putih kan emang warna suci ya teman-teman. Oke, satu lagi nih, aku ada yang belum aku ketahui nih. Katanya di Bali tuh ada yang namanya tradisi lisan dan ritus. Aku sendiri baru dengar nih tentang ritus. Ada yang bisa jelasin tentang tradisi lisan dan ritusnya nggak? Oke, boleh. Kalau tradisi lisan sama ritus sih sama aja kayak di Pulau Jawa. Kalau di Bali itu kan ada kayak cerita rakyat, terus ada dongeng. Nah, kalau di Jawa itu kan kayak wayang gitu. Nah, biasanya kan kayak orang hajatan biasanya itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu nanggap. Ya benar. Nah, kalau yang di Bali itu terkenalnya salah satu cerita dongeng yang terkenal di Bali itu Ni Calon Arang. Nah, seorang perempuan sakti dengan ilmu yang menebar teror. Terus ada cerita Kebu Iwe, yaitu seorang raksasa dengan nafsu makan yang besar yang konon menggali tanah hingga terbentuknya danau batur. Mungkin mbaknya yang di Bali tahu nih danau batur ada di sebelah mana? Itu yang kalau yang aku tahu ya, itu letaknya tuh di Karangasem. Kalau dari tempat tinggal kakaknya jauh nggak kira-kira? Oh itu jauh itu dari tempat yang aku tempatin. Jauh teman. Karangasem aku pernah dengar sih nama tempat namanya Karangasem, cuma aku belum pernah ke situ ya. Oke, ada lagi nggak kak? Ada. Terus kalau di Bali kan ada nih upacara adat ya. Benar. Upacara adat yang unik tuh biasanya ngapain sih? Yaitu kayak upacara upacara pembakaran jenazah. Jadi kalau orang Bali kalau di Jawa kan Islam ya. Ya benar. Nah itu kan dimakamin Dikubur. Dikubur. Nah kalau di Bali itu enggak, tapi dibakar. Ya dibakar itu biasanya harus ada uangnya nggak sih? Kalau misalnya nggak punya uang nggak dibakar. Oh. Ya nggak sih? Ya itu biasanya kalau selain dibakar itu buat nunggu ngabennya itu kan kita butuh uang banyak biasanya. Nah itu kita dikubur dulu biasanya mayatnya. Baru kalau misalnya dari keluarga itu punya uang, udah mampu, itu bakal digali lagi makamnya dan baru dibuatkan ngaben. Oh, seperti itu teman-teman. Aku taunya cuma ngabennya doang sih dibakar. Aku kira nggak bakal banyak biaya gitu kan. Ternyata ada biayanya juga ya. Kalau di Islam nih, kan Islam kan dikubur. Itu kan cuma tanahnya doang gitu kan biasanya, sama yang ngebayar yang gali tanah gitu. Seikhlasnya ada sih. Iya. Ternyata Bali punya tradisinya yang memang cukup banyak yang tahu ya kalau ngaben. Mungkin teman-teman sendiri juga banyak yang tahu nggak sih istilah ngaben? Ada lagi nggak kak? Terus ada melasti sih. Melasti itu penyucian diri di sumber air. Nah kalau di daerah sendiri ini tuh kayak pacet sih, kan ada Jolotundo. Nggak dengar tahu. Jolotundo itu biasanya kayak tempat penyucian diri. Padahal itu kan ya air biasa, tapi kok dipercaya orang sekitar itu tempatnya suci sih. Gitu. Terus ada galungan, itu biasanya memperingati penciptaan alam semesta. Terus ada kuningan, itu kayak perayaan lanjutan dari galungan sendiri. Oh, berarti kayak rangkaian cerita gitu, rangkaian acara kan, ada galungan, ada kuningan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa
pembahasan tentang kebudayaan serta sejarahnya Bali. Aku rasa sudah cukup gak sih? Di sini aku udah menggali-gali informasi dari teman-teman Adis nih. Aku rasa udah cukup. Mungkin aku bakal akhiri podcast kali ini. Tapi aku mau nih jargonnya Adis lagi dong sebelum penutup. Bisa deh. Silahkan ya. Adisku satu, jaya administrasi. Oke teman-teman, see you di podcast berikutnya. Dadah. Harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja ku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Jam seribu bayamu, namun apa daya tangan benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta, namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati